ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka-suka yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah Minggu 10 Oktober 2021. Mari kita semua mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau memuji Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa. Pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nas pembimbing dalam ibadah kita diambil dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 2. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Demikianlah nas pembimbing. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah kita saat ini dengan rasa sesal dan malu, kita mau merendahkan diri serta mengaku segala dosa kita
dengan hati yang takut akan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Karena itu saudara-saudara, marilah kita masing-masing datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan, bukan saja kehidupan sementara di bumi, tetapi terlebih kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Namun ya Tuhan, di dalam menjalani hari-hari kami menyadari akan segala keterbatasan kami. Kami tidak luput dari dosa dan kesalahan. Itulah sebabnya Tuhan, sebelum kami lebih jauh masuk dalam ibadah ini, kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa. Baik itu perkataan, pikiran, juga perbuatan kami yang seringkali tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Maka kami mohon anugerah-Mu, kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa kami. Engkau menyucikan kami, sehingga kami layak ya Tuhan untuk menyembah-Mu, layak untuk beribadah, bahkan menerima segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh meyakini firman-Mu, bahwa ketika kami sungguh-sungguh mengaku dosa, maka pengampunan menjadi bagian kami. Kami datang kepada Bapa hanya dalam satu nama yang hidup, nama di atas segala nama, yang berkuasa mengampuni kami. Itulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita mengaku dosa, maka Tuhan pasti mengampuni kita. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa, anugerah Tuhan yang senantiasa berlimpah dalam hidup kita. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Kolose pasal 3 ayat 12-13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Dan karena itu mari kita bersukacita, kita mau memuji dan meninggikan Dia. Kita menyatakan bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Mari kita selalu bersyukur, karena cintanya Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita ulangi sekali lagi pujian ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah pergi, tidak pernah beranjak dari kita anak-anaknya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Kita memuji Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu.
bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang senantiasa berlimpah bagi kita. Mari kita senantiasa merendahkan hati dan meninggikan nama Tuhan. Kita mengagungkan Dia karena Dia memang adalah Allah yang agung. Dia adalah pencipta, Dia adalah penebus, Dia adalah penyelamat jiwa kita. Maka mari kita menaikkan syukur kita, pujian kita hanya bagi Dia. Bagimu ya Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Engkau yang sudah menciptakan kami, Engkau yang sudah menebus, Engkau yang sudah memberikan kami kepastian keselamatan. Kami bersyukur kepadamu, dan kiranya Engkau senantiasa menaruh di dalam hati kami, di dalam mulut kami puji-pujian kepadamu, sehingga seluruh keberadaan kami sungguh-sungguh hanya menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih Engkau senantiasa memberikan kami firman-Mu untuk meneguhkan iman kami, untuk memimpin kami agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan saat ini kami berdoa supaya Roh Kudus yang sudah mengilhamkan firman-Mu kiranya menerangi hati kami, sehingga setiap kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu itu menjadi berkat bagi kami, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kemampuan agar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami semua sedia mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, dan kita akan membaca dari Mazmur 8. Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan tetap bersukacita, beribadah, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan, Mazmur 8, dan tema yang diberikan oleh PGI, ingatan Allah membuat setiap manusia bermartabat. Nah, itu temanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di dunia ini yang merasa dirinya tidak berguna atau tidak berharga, sehingga menjadi minder karena membandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih berhasil. Tapi di sisi lain, ada juga orang yang merasa dirinya lebih baik. Mungkin dilihat dari suku, ras, atau secara akademik, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Sehingga
merendahkan orang lain atau menganggap orang lain tidak berguna atau tidak berharga menurut pandangannya sendiri karena memiliki banyak kekurangan. Akan tetapi saudara, kedua golongan ini tidak tepat atau tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Itulah sebabnya kita perlu kembali kepada apa yang Allah nyatakan melalui firman-Nya. Ya, sebagaimana tema kita. Tadi saya sudah sampaikan, tema yang diberikan ingatan Allah membuat setiap manusia bermartabat. Dan melalui tema ini, saudara-saudara, kita diingatkan bahwa keberadaan kita itu tergantung pada apa kata Allah. Tergantung pada apa kata Tuhan. Mari kita belajar dari Mazmur 8 ini. Setidaknya ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ini bisa kita lihat ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Dan yang kedua, Allah adalah penentu martabat manusia, bukan dunia. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dan bagian yang ketiga, yang terakhir, bahwa Allah punya tujuan menciptakan manusia. Itu kita lihat ayat 7 sampai 10. Nah, mari kita perhatikan satu persatu. Saudara, bagian yang pertama, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Si pemazmur, yaitu Daud, dalam Mazmur 8, yang tadi kita baca, menyaksikan keberadaan Allah yang hidup. Menyaksikan kebesaran Allah. Disebutkan di sini, betapa mulianya namamu. Disebutkan namanya mulia. Dan kemudian keagunganmu mengatasi langit dinyanyikan. Jadi Daud menyatakan bahwa nama Tuhan adalah nama yang mulia, karyanya begitu agung dan tersiar di seluruh bumi. Karena itu Daud menaikkan nyanyian, pujian bagi Tuhan, sebuah pengakuan akan kemuliaan dan keagungan Allah. Allah diperkenalkan sebagai pencipta satu-satunya. Ia yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Demikian disebutkan dalam ayat yang keempat. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Oh, Allah disebutkan di sini menciptakan dengan jarinya sendiri. Dan menata segala sesuatu dengan rapi, dengan teratur, dengan indah. Maka Allah di sini digambarkan atau disebutkan sebagai pelukis yang agung. Luar biasa. Tetapi bukan saja bahwa Allah itu diperkenalkan disebut sebagai pencipta, tetapi juga penguasa atau yang berkuasa atas segala ciptaan. Maka segala bentuk kekuatan yang berusaha untuk menentang kekuasaan Allah sesungguhnya dikatakan di sini telah dibungkamkan. Ayat yang ketiga disebutkan di sana, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jadi tidak ada kuasa atau kekuatan apapun yang dapat mengalahkan kekuatan ataupun kekuasaan Allah. Karena kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak terbatas. Allah disebut sebagai, kalau dalam istilah Latin, omnipoten, yang maha kuasa. Dan tidak ada kuasa apapun yang melebihi kekuasaannya. Jadi ini yang pertama diperkenalkan di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Tapi yang kedua, Allah adalah penentu martabat manusia, bukan dunia. Di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-6, pemazmur secara khusus hendak menyadarkan manusia akan posisinya di antara seluruh ciptaan. Saudara-saudara, tentu kita sudah tahu kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah.
Artinya bahwa manusia berbeda dengan seluruh ciptaan lainnya. Bahwa manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Menunjukkan bahwa ada perbedaan kualitatif, perbedaan kualitas antara manusia dengan binatang atau hewan, dengan burung-burung, dengan ikan, dengan segala ciptaan yang lain. Karena manusia diberikan akal budi, pengetahuan, diberikan pikiran, perasaan, diberikan kehendak untuk bisa mengikuti apa yang merupakan kehendak Allah. Akan tetapi saudara, di dalam Kejadian 3 disebutkan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa karena pemberontakannya kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Manusia sudah kehilangan segalanya. Kehilangan relasi dengan Allah. Putus hubungan dengan Allah. Maka disebut manusia sudah mati secara rohani. Manusia kehilangan relasi bukan hanya dengan Allah tetapi juga dengan sesama, dengan lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri. Jadi manusia sendiri tidak mampu mengenali dirinya sendiri, apalagi mengenal Allah. Manusia juga sudah kehilangan martabat secara rohani. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga apa akibatnya? Manusia tidak bisa lagi mencerminkan kemuliaan Allah. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, manusia yang sudah berdosa, berusaha untuk mengembalikan martabatnya, mau mengembalikan harga dirinya dengan melakukan berbagai hal, saudara-saudara. Tetapi ternyata tidak bisa. Apakah dengan pengetahuan atau intelektual yang tinggi? Dengan berbagai prestasi yang dicapainya? Dengan kekayaan? Dengan jabatan? Dengan berbagai skill atau keterampilan? Dengan kecantikan? Ketampanan? Apalagi? Dengan kekuatan? Dengan perbuatan baik? Dengan segala apa yang diupayakan manusia, tidak pernah bisa mengembalikan martabatnya. Tidak bisa mengembalikan harga dirinya. Tidak bisa mengembalikan kemuliaan yang sudah hilang karena dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka ayat yang kelima ini menjadi penting kita perhatikan. Dalam ayat yang kelima dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Mungkin dari kata inilah maka PGI memberikan tema ingatan Allah. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Pemazmur menyatakan ini dalam kalimat retorik, dalam kalimat tanya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Saudara-saudara, dibandingkan dengan alam semesta, maka manusia itu kecil. Tetapi di sini pertanyaannya bukan masalah siapa, tapi apa. Sebab yang terpenting bukan masalah nama, siapa namanya. Tetapi berbicara tentang apa, berarti berbicara tentang posisi, berbicara tentang status. Posisi atau status manusia yang sudah terhilang karena dosa, atau yang sudah bergeser dari posisi yang semula. Inilah yang harus dikembalikan, inilah yang harus dipulihkan. Dan siapa yang bisa melakukannya? Siapa yang bisa memulihkan martabat manusia itu? Tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah sendiri. Jadi saudara, ini adalah satu pertanyaan penting. Apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Jadi Tuhan sendirilah yang mengingat kita. Tuhan sendirilah yang berinisiatif untuk memulihkan saudara dan saya. Dan Tuhan sudah mengerjakannya melalui Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia. Bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu akan mengalami pemulihan. Setiap orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat,
menyadari dosanya, dan bukan hanya menyadari, tapi meninggalkan dosanya, lalu beriman kepada Yesus Kristus. Itulah yang akan mengalami pengampunan, mengalami pemulihan. Kristus memulihkan kita dengan Allah Bapa di surga. Kristus memulihkan posisi kita, sehingga kita kembali kepada posisi yang sebenarnya. Status kita diubahkan menjadi anak-anak Allah. Serta dikatakan dalam ayat yang ke-6, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Nah ini saudara, artinya bahwa seseorang yang sudah ada di dalam Yesus Kristus akan mengalami pemulihan dan kehidupannya akan menjadi berharga di mata Tuhan karena sudah mengalami penebusan oleh darahnya yang mahal. Ingat saudara dan saya, kita sudah mengalami penebusan. Kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, darah yang sangat berharga. Sehingga saudara dan saya, kita semua berharga di hadapan Tuhan atau di mata Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara, kita memiliki martabat, kita memiliki kemuliaan karena Allah sendiri sudah menebus kita. Bukan berdasarkan apa kata orang lain, bukan berdasarkan penilaian dunia, bukan apa kata dunia, tetapi apa kata Tuhan, apa kata firman-Nya. Di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku. Jadi Tuhanlah yang berkata, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yesaya 43 ayat yang keempat. Jadi Allah lah yang memulihkan martabat kita, saudara dan saya, sebagai manusia. Dan Dialah yang menyatakan engkau berharga di mataku. Maka kita bersyukur saudara-saudara. Ternyata kita berharga di mata Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, Allah punya tujuan menciptakan manusia. Sejak semula memang Allah mempunyai tujuan dalam menciptakan manusia. Di dalam ayat 7-9 dijelaskan bahwa manusia berkuasa atas ciptaan lainnya. Segala ciptaan baik yang di darat atau di padang, yaitu binatang-binatang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan serta segala binatang laut. Disebutkan di sini berada di bawah kekuasaan manusia. Hal itu dimungkinkan karena memang manusia sekali lagi memiliki akal budi, memiliki pikiran, memiliki hikmat, memiliki perasaan, memiliki kehendak yang berbeda dari ciptaan lain. Namun selain itu, ingatlah saudara-saudara bahwa kita diciptakan, bahkan kita dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita memiliki status yang diubahkan. Dahulu kita menjadi pendosa, tapi sekarang kita disebut sebagai anak-anak Allah yang sudah dibenarkan melalui iman kepada Kristus. Apa tujuan Tuhan memulihkan saudara dan saya? Supaya kita kembali memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Dengan melaksanakan mandatnya, dengan melakukan amanatnya, dengan melakukan firman-Nya. Jadi saudara, kita hadir di bumi ini. Kita ada di tempat ini, di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Mari kita mengingat bahwa kita adalah dutanya Tuhan, ambasadornya Tuhan. Duta apa? Ya, utusan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Maka ayat 10 dikatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Inilah tujuan utama Allah, yaitu agar manusia hidup memuliakan Tuhan. Dan ini dikatakan bersifat global. Supaya nama Tuhan tersiar di seluruh bumi. Tuhan mau agar namanya dikenal di antara segala suku-suku bangsa di seluruh bumi ini. Pertanyaannya, siapa yang memberitakannya? Itulah tugas gereja. Tugas orang-orang percaya.
tugas kita bersama. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan dan aplikasi, mari kita mengingat sekali lagi bahwa kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Ciptaan yang hina karena diciptakan dari debu tanah, tapi mulia. Manusia terbatas. Terlebih setelah jatuh ke dalam dosa, sudah kehilangan martabat secara rohani. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sudah kehilangan keselamatan. Namun oleh karena karya penebusan yang sudah dikerjakan secara sempurna di dalam dan melalui Yesus Kristus, maka setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan pada saat yang sama, status kita diubahkan, kita menjadi anak-anak Allah. Kita dikembalikan kepada posisi semula, menjadi alat Tuhan untuk mencerminkan kemuliaannya. Kita diberikan kuasa, menguasai, bahkan mengusahai segala ciptaan lainnya. Itulah tugas kita yang diberikan kepada kita. Dan selain itu, bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, tugas kita tetap memberitakan nama Yesus, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karya penebusan Kristus sempurna dalam hidup kita. Dan itulah yang membuat kita begitu berharga. Karya Kristuslah yang menentukan martabat kita, yang membuat kita berharga, yang membuat kita bernilai. Maka setiap kita yang sudah ada dalam Kristus, sekali lagi mari kita tunjukkan kualitas kita. Kalau berbicara tentang kualitas, kalau emas tetaplah emas, sekalipun berada dalam situasi yang sulit, sekalipun berada di tempat yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, tapi emas tetaplah emas. Nilai atau harga hidup kita sudah melekat, sekalipun kita dihina, sekalipun direndahkan, sekalipun tidak dianggap, bahkan sekalipun dibuang. Tetapi nilai kita, harga kita, martabat kita tidak pernah berkurang di dalam Kristus. Seperti nilai mata uang tetap melekat pada dirinya. Sekalipun mungkin dia dibuang, bentuknya sudah kucel, sudah kotor, tapi nilai 100.000 misalnya tetaplah melekat pada dirinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan kita yang sangat berharga ini, mari kita syukuri dan mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kehidupan kita akan lebih berharga jikalau kita terus mengisinya dengan kebenaran, dengan hal-hal yang bernilai kekal, dengan kita terus menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Dan tentu saja kita selalu mengingat kalimat atau motto, diberkati menjadi berkat. Kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita terus menjadi berkat. Maka di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kalau Tuhan sudah mengingat saudara dan saya, Tuhan sudah mengingat kita, maka mari kita terus mengingat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan memberikan kita kepercayaan, maka mari kita ingat terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita selalu mengingat kasih-Nya yang begitu besar. Mari kita mengingat pengorbanannya. Mari kita mengingat karyanya yang begitu agung di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kehidupan kita pun akan menjadi berkat bagi orang lain dan kita hidup memuliakan Tuhan ketika kita melakukan apa yang Dia mau. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu pada hari ini meneguhkan iman kami.
bahwa ternyata kehidupan kami berharga, bermartabat adalah ketika Tuhan sudah menebus kami, menyelamatkan kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami menghargai karya-Mu yang agung. Dengan kami tetap taat melakukan perintah-Mu, menjadi berkat bagi sesama, dan hidup mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau, mampukan kami untuk terus dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dan bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Malaikat 3 ayat yang ke-10. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita, dan kita bisa mengirimkan kepada rekening gereja, atau bisa menyampaikan secara langsung ke sekretariat. Kidung Keesahan 378 ayat 1 dan 2. Ingatlah, ingatlah. Ingatlah, ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya, kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Ucaplah, ucaplah, ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertai-Mu, kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Mari kita masuk dalam doa persembahan dan juga doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan menguduskan persembahan kami, sehingga boleh dipakai dalam pelayanan mulia di tengah-tengah gereja-Mu Pokok Kris Kota Wisata. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu yang sudah memberi ataupun yang belum sempat. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di dalam rumah tangga masing-masing. Bapa di surga, saat ini juga kami bersyukur oleh karena kasih dan penyertaan-Mu. Kami dapat beribadah, kami bisa saling mendoakan, saling melayani satu dengan yang lain. Karena itu doa kami supaya Tuhan memberkati pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu.
di tempat ini. Tuhan memberkati para pendeta, Tuhan memberkati para penatua atau majelis, supaya tetap bersuka cita di dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan para pendeta, para hamba Tuhan di berbagai gereja, di berbagai tempat, juga mereka yang ada di garis depan, para misionaris. Tuhan memberkati pelayanan mereka, dan setiap firman yang diberitakan, biarlah itu dapat meneguhkan banyak orang. Dan melalui firman yang diberitakan, banyak orang mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini. Tuhan terus memberikan hati yang mengasihi, hati yang rindu untuk terus bermisi, dan kerinduan kami supaya gereja ini terus mengalami pertumbuhan secara rohani. Semua anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, bahkan lansia terus dijaga dan dipelihara oleh Tuhan, terus mengalami pertumbuhan secara rohani dan memiliki kecintaan akan Tuhan melebihi daripada dunia ini. Doa kami supaya Engkau memberkati mereka yang sudah lanjut usia, tetap dalam iman kepada Tuhan, dan pakai mereka menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak generasi. Untuk yang sakit, kiranya Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Kami tetap doakan Bapak Penatua Sahala Oluan Manik, Eyang Muji Rahayu, Opung Sindi, Adik Mikael Tirtawinata, Ibu Cali Rating, Oma Eki Palanto, Ibu Suti Sitompul, dan mungkin masih ada yang lain yang belum kami sebutkan namanya. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kekuatan iman bagi mereka dan juga seisi keluarga. Kami berdoa untuk Benyamin Tanjung, kami berdoa untuk Daniel Gunawan dan anak-anak SLB Kiriakon. Tuhan juga terus meneguhkan iman mereka. Tuhan memberkati juga orang tua dan juga guru-guru mereka. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk beberapa anggota jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan mereka kebahagiaan, Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberikan mereka umur panjang. Doa kami untuk Ibu Melka Oktavia, Bapak Josdis Tumorang, anak Marsal Kalisto Askiel, Ibu Sri Kusniawati, Bapak Okto Christian Pangaribuan, Bapak Saur Hasugian, adik Samuel Vikario Keaka Runtu. Kami berdoa supaya Engkau memberkati semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dan biarlah mereka semakin mengasihi Tuhan dan juga mengasihi keluarga, dan pakai mereka Tuhan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bapa, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami, Tuhan memberkati mereka dalam upaya membangun negeri ini. Juga doa kami supaya program vaksinasi yang sedang berlangsung itu bisa terlaksana dengan baik, dan kerinduan kami supaya kekebalan komunitas itu bisa semakin meningkat, penyebaran COVID semakin berkurang, dan kerinduan kami supaya situasi di tengah bangsa dan negara kami kembali normal, sehingga semua kegiatan, semua pembangunan bisa mengalami peningkatan. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami dalam menjalani hari-hari ini, senantiasa bergantung kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkaulah yang menjadi pengatur, Engkau menjadi pembela, Engkau menjadi pelindung di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar muridnya berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini dan saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Kita menaikkan satu pujian Kidung Keesaan nomor 740 ayat 1 dan 2. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka-suka yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur, ibadah kita sudah berjalan dengan baik. Gembala, pendeta dan semua majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kiranya kita tetap bersemangat sekalipun kita beribadah di rumah saja, tetapi tidak mengurangi sukacita. Dan jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka-suka yang bakal.